Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, untuk mengisi waktu kita dalam suasana ini agar bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak insyaallah, mari kita mengkaji tafsir Al-Quran surat-surat pilihan. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji surat Al-Waqi'ah. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, sekilas tentang surat Al-Waqi'ah ini. Yang pertama, dia termasuk dari surat Makkiyah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dikecualikan ada 4 ayat. 4 ayat itu, yang pertama 2 ayat pada urutan ayat ke-81 dan 82, afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. 2 ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dikala itu beliau sedang perjalanan menuju Mekah. Kemudian 2 ayat berikutnya pada ayat 39 dan 40, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. 2 ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dikala itu beliau sedang perjalanan menuju Madinah. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, lalu surat Al-Waqi'ah ini dia masuk pada urutan surat yang ke-56 yang diletakkan antara surat Ar-Rahman surat ke-55 dan surat Al-Hadid surat yang ke-57. Mengenai keutamaan dari surat Al-Waqi'ah ini, terdapat satu riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kesusahan selama-lamanya. Maka tersebar di masyarakat, apabila Anda ingin menjadi kaya, maka bacalah surat Al-Waqi'ah. Agar Anda tidak menjadi miskin, bacalah surat Al-Waqi'ah. Memang ada hadisnya. Namun saudaraku, para ulama ahli hadis telah memeriksa jalur-jalur riwayat hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Waqi'ah ini, namun ditemukan bahwa hadis-hadis tersebut memiliki derajat yang dhaif. Namun, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dikala itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau telah beruban. Kemudian Nabi SAW menjawab, sayyibatni hudan wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Aku telah dijadikan beruban oleh surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, silakan diambil Al-Qur'annya, saya terjemahkan kemudian diiringi dengan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza apabila. Idza apabila, waqa'ati terjadi, waqa'ati terjadi. Al-waqi'atu peristiwa yang besar, yaitu kiamat. Al-waqi'atu peristiwa yang besar, yaitu kiamat.
Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang peristiwa yang besar yang akan terjadi kelak. Peristiwa itu untuk mengakhiri kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat. Disebutkan para ulama ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Waqi'ah. Menurut Imam Al-Qurtubi bahwa karena hari itu sebentar lagi akan terjadi. Beliau juga mengatakan, dikatakan sebagai Al-Waqi'ah dikarenakan pada hari itu akan terjadi kesusahan-kesusahan yang tidak dapat digambarkan, tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, dan yang jika kita mencari kata-kata tidak mampu, kita akan menyusun satu kalimat yang menjelaskan betapa susahnya pada hari itu. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan, dikatakan sebagai Al-Waqi'ah karena hari itu pasti akan terjadi. Kemudian Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, dikala beliau menjelaskan iza waqa'atil waqi'ah, yaitu iza qamatil qiyamah, apabila kiamat ditegakkan. Beliau juga menjelaskan pendapat ahli tafsir yang lain, bahwa yang dimaksud dengan iza waqa'atil waqi'ah yaitu tiupan sangkakala yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang kedua, laisa diwaqa'atiha kadzibatun. Laisa tidak. Laisa tidak. Liwaqa'atiha tentang terjadinya. Liwaqa'atiha tentang terjadinya. Kadzibatun seorang yang mendustakan. Kadzibatun seorang yang mendustakan. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Katsir dikala beliau menjelaskan ayat yang kedua, beliau berkata, jika Allah sudah menghendaki kejadian, maka tak seorang pun dapat menghindari dan tidak dapat menolak kejadian itu. Kemudian Muhammad bin Ka'ab, beliau menjelaskan makna kadzibatun pada ayat yang kedua ini, yaitu sudah pasti terjadi. Kemudian di ayat yang ketiga, dikala hari itu dia terjadi, secara umum manusia terbagi menjadi dua. Khafidatur rafi'ah. Khafidatun yang merendahkan segolongan. Khafidatun yang merendahkan segolongan. Rafi'atun dan yang meninggikan segolongan. Rafi'atun dan yang meninggikan segolongan. Saudaraku, ahli tafsir di kalangan para sahabat seperti Ibnu Abbas, dikala beliau menjelaskan ayat yang ketiga, bahwa pada hari itu ada segolongan yang direndahkan dan ada yang ditinggikan. Beliau menjelaskan bahwa di dunia ini ada orang-orang yang ditinggikan, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dimuliakan. Namun di akhirat kelak mereka termasuk orang-orang yang direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang di dunia mereka direndahkan, mereka dianggap lemah dan lain sebagainya. Namun di akhirat kelak mereka adalah orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab, beliau menjelaskan ayat yang ketiga. Pada hari itu, hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala merendahkan musuh-musuhnya di neraka. Sedangkan kekasih-kekasih Allah, mereka ditinggikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku,
rahimani wa rahimakumullah. Secara umum ahli tafsir mereka menjelaskan ayat 3 bahwa pada hari kiamat kelak ada segolongan yang direndahkan, diceburkan ke dalam neraka, dan ada segolongan orang-orang yang akan diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditinggikan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang keempat, idza rujjatil ardu rajjan, idza apabila rujjati digoncangkan, al-ardu bumi rajjan dengan goncangan yang keras. Rajjan dengan goncangan yang keras. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang keras, kata atau lafaz rujjati dijelaskan oleh seorang pakar tafsir yang bernama Mujahid. Beliau memaknai lafaz rujjati yaitu harrokahu wa zalzalahu. Apa itu harrokahu? Digoyangkan, digerakkan, wa zalzalahu kemudian digoncangkan. Ya, saudaraku, coba yang dimaksud dengan rujjati itu adalah harrokahu digerakkan, wa zalzalahu lalu digoncangkan. Untuk itu di dalam surat Zalzalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang keras, maka wa akhrajatil ardu asqalaha, beban-beban yang ada di dalam perut bumi itu dia keluar, dimuntahkan keluar. Maka pada surat Al-Waqi'ah ini, idza rujjatil ardu, apabila bumi digoncangkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mujahid, yaitu digerakkan kemudian digoncangkan. Lalu di dalam surat surat Zalzalah tadi, beban yang ada dalam perut bumi itu dikeluarkan. Kemudian ayat yang kelima, wa bussatil jibalu bassan, wa bussati dan dihancurkan, wa bussati dan dihancurkan, al-jibalu gunung-gunung, al-jibalu gunung-gunung, bassan sehancur-hancurnya, bassan sehancur-hancurnya. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, begitu dahsyatnya guncangan kepada bumi ini memberikan dampak kepada gunung. Ya, gunung itu dia hancur sehancur-hancurnya, sehingga di ayat berikutnya fakanat haba'an mumbassan, fakanat maka jadilah ia, fakanat maka jadilah ia, haba'an seperti debu, haba'an seperti debu, mumbassan yang berterbangan, mumbassan yang berterbangan. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Qari'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gunung. Dikala hari itu terjadi hari kiamat, wa takunul jibalu kal ihnil bangfus, maka jadilah bumi itu dia berterbangan seperti kapas. Ya, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, begitu dahsyatnya hari kiamat, sehingga yang ada di bumi ini akan hancur sehancur-hancurnya. Syekh As-Sankiti beliau menjelaskan surat Al-Waqi'ah ayat 6, beliau mengatakan gunung-gunung akan dicabut dari tempatnya kemudian dia terlepas. Lalu Syekh As-Sa'di beliau juga menjelaskan kejadian di bumi, ya, tidak ada gunung lagi
tidak ada penanda bentuk bumi. Ya, intinya saudaraku rahimani wa rahimakumullah, bahwa dunia ini akan berakhir dengan adanya kiamat. Dan kita akan berpulang ke kampung akhirat, dan insya Allah kita akan melanjutkan ayat berikutnya, tafsir berikutnya. Mudah-mudahan ayat 1 sampai ayat 6 ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.